Kali ini kita nge-trip lagi guys ya. Kali ini kita akan menuju Tasikmalaya menggunakan kereta api Lodaya. Nah, sebenarnya saya sebelumnya udah sih naik kereta api Lodaya di video ini nih ya. Tapi kali ini saya akan mendapatkan tarif khusus dan akan naik di kelas eksekutif. Saya penasaran aja sih kelas eksekutif New Gen itu seperti apa. Nah, mau tahu seperti apa videonya? Simak videonya sampai habis. Dan di sini saya sudah ada di stasiun Bandung ya. Dan kali ini mohon maaf banget kalau misalnya videonya agak jedut-jedut gitu ya gitu. Karena di sini saya tidak menggunakan stabilizer ya. Saya tidak menggunakan ya gimbal. Jadi ya videonya begini karena di sini saya rusuh banget. Dan betulnya di sini mikrofon juga ternyata saya gak nyala karena ternyata mikrofonnya tuh lagi nggak ada baterainya, jadi ya udah mau nggak mau. Nah, di sini saya sudah menggunakan face recognition ya, gitu. Nah, untuk cara penggunaan face recognition sudah ada sih, saya udah pernah bikin videonya. Jadi kita tinggal terbuka aja dan ya sudah ada kedetek tuh, tinggal jalan tanpa antri. Nah, seperti biasa langsung kita ke peron ya untuk naik kereta api langsung karena di sini ya katanya 10 menit lagi tuh berangkat guys. Jadi makanya kenapa saya agak rusuh karena takut telat aja. Dan saya juga nggak ada waktu buat ya ngotak-ngatik kayak mikrofon lah, inilah, itulah. Nanti kalau ketinggalan kan waduh berabe guys ya. 90.000 harga tiket ya angus. Jadi ya saya akan naik. Dan lagi-lagi mohon maaf banget kalau misalnya videonya jinjet kayak gini nih ya. Dan ternyata ini penumpang Lodaya semua dan ternyata cukup juga ramai juga ya yang mau ke Jogja hari ini. Padahal hari ini tuh kayaknya bukan weekend deh ya, hari itu malam Jumat. Wah, ternyata ini cukup di ujung juga ya si Lodaya itu, ada di peron 3. Wah, agak jauh juga nih ya di ujung. Ya tapi mungkin karena di peron 45 itu nanti ada stasiun kereta api Pangandaran. Dan ya kita seperti biasa turun dari eskalator ya, ribetnya kalau misalnya ada skybridge tuh kayak gini ya. Sebenarnya lebih efektif dulu sih sebenarnya waktu ada skybridge. Nah, ini dia kursi saya yaitu di 11B ya gitu, dan di samping saya ada orang. Kali ini saya nge-trip lagi ya, tapi mohon maaf kalau misalnya suaranya nggak bagus karena di sini saya tidak menggunakan mikrofon ya, karena mikrofon saya ternyata baterainya habis, jadi ya udah nggak bisa dipakai gitu. Dan kali ini kita ke Tasikmalaya menggunakan kereta api Lodaya. Nah, sebelumnya memang saya udah pernah bikin videonya yang kereta api Lodaya itu, cuma hari ini saya karena ada keperluan untuk kampus ya, untuk kuliah, jadi saya harus menggunakan kereta api dan kebetulan ada tiket kereta api GoShow. Nah, kalau mau tahu gimana cara dapat tiket khusus atau tiket GoShow yang dimana kalian bisa dapat tiket lebih murah, itu ada caranya. Yang pertama, Anda harus pesan minimal 2 jam sebelum perjalanan. Jadi misalnya contoh kereta api Lodaya berangkatnya jam 7 malam, tarif khususnya itu akan dibuka 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi seperti itu guys ya. Di sini saya naik dengan kereta api eksekutif ya. Kalau untuk eksekutif sebenarnya udah saya jelasin ya, seperti ini. Ini adalah eksekutif New Generation guys ya. Untuk K1-nya. Seperti, dan maaf kalau misalnya videonya goyang-goyang guys. Oke, misi. Misi. Saya belum. Oke. Nah, ini ya kita duduk di sini ya. Soalnya ini masih kosong deh. Jadi di sini ada 9D dan ini kursinya ya. Udah saya jelasin di video sebelumnya yang di sini, kalian nonton aja ya. Jadi untuk kereta api Lodaya ini, kalau sebelumnya kan saya naik kereta api ekonomi, sekarang naik eksekutif. Bedanya apa untuk eksekutif yang generasi lama? Iya, sebenarnya sih kursinya hampir sama aja guys ya. Itu cuma beda kursi aja, cuma interiornya aja nih yang bedanya, yaitu ada lampu-lampu seperti ini. Sorry. Nah, ada lampu-lampu LED ini yang kesan mewah, dan juga nanti di kereta api gerbong makan yang dinilai jauh lebih mewah guys dibanding sebelumnya. Ada bahkan kapasitasnya tuh lebih bagus ya. Nah, saya penasaran menunya naik atau enggak, saya nggak tahu, tapi kita lihat aja nanti ya. Tutup. Ya, tutup. Oke, jam 7 kereta api ini udah berangkatkan ke stasiun Kiara Condong. Ya, seperti inilah suasananya guys. Oke, kita review toiletnya dulu lah. Jadi untuk toilet untuk kereta api New Gen itu seperti ini ya.
overall sebenarnya cukup mirip ya, cuma untuk yang new generation ini kalau nggak salah baru ada ini nih, ya, ada tempat buat wudhu, ya, gitu. Dan sayangnya untuk ini nggak bisa kita enjoy ride lagi alias toilet ride. Kenapa? Karena udah dikunci, ya. Begitu pula dengan yang WC seperti ini. Jadi udah nggak bisa guys, ya. Ya sayang banget sih untuk yang new generation ini masih udah nggak bisa gitu, ya. Ya udah sih gimana lagi. Dan ini kita baru menyeberang stasiun, tapi di sini juga nanti kereta api ini akan berhenti di Kiara Condong, guys, ya. Karena itu juga akan jadi tempat tempat menaikkan penumpang, ya. Oke, ya, jadi untuk kereta api New Generation ini Lodaya ada perbedaan yaitu dengan adanya sambungan akordeon guys seperti ini, ya. Jadi dijamin untuk kebisingannya udah mulai berkurang. Dan memang ya sekarang saya sering naik kereta api ada perbedaannya sih, ya. Sebenarnya udah saya review juga sebelumnya. Oke, kita ke kereta makannya dulu. Oke, ini dia kereta makannya, ya. Nah, seperti inilah yang saya bilang. Kalau di kereta makannya itu spot paling favorit di sini guys, ya. Gitu. Nah, di sini kita bisa pesan makanan. Cuma saya mau tahu harganya berapa sekarang. Ada mie Hancock, ada ya. Cuman ya semua makanan di sini udah pasti ya seperti itulah ya. Ntar saya mau lihat. Ya, jadi seperti inilah gerbongnya, ya. Seperti udah saya katakan ya, lebih banyak kapasitas kapasitas tempat duduknya, ya. Oh, di sini sekarang ada ini ya, ada telanan. Kalau colokan chargernya di mana? Oh, di blok chargernya di sini nih. Di bawah. Nah, kalian bisa lihat kan? Itu di bawah, guys, ya. Ya, bentar lagi nanti kita ada di stasiun Kiara Condong, guys. Ya. Dan ini tuh bisa ditutup. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau buka tinggal buka gitu lagi. Seperti itu. Oke, 19.10 kereta api ini sudah tiba ya di Kiara Condong dan banyak yang menaiki. Tunggu ah. Inilah, wow, banyak kali guys di Kiara Condong guys tuh, ya. Oke, kita biarkan mereka masuk dulu, ya. Ini banyak guys tuh, lumayan. Inilah penampakan stasiun Kiara Condong. Saya udah lama keliling di stasiun Kiara Condong gitu. Terakhir mah masih banyak belum beres. Kalau sekarang mau udah beres, depan ya gitu. Tuh, JPO yang paling kontroversial tuh di sana tuh, ya, yang nggak ada eskalator, yang nggak ada nggak ada apapun aja, pokoknya nggak ada aja sebab itu, nggak ada tangga, itu pokoknya ram semua gitu, panjang itu guys, gila sih. Ya nggak lama kata ini akhirnya berangkat juga, paling cuma semenit gitu, ya udah berangkat lagi, ya, karena ya memang dikejar waktu guys. Jadi dia tradisi saya naik kereta api itu adalah selalu mesen. Ya walaupun yang murah sih pop mie ini harganya 11.000 untuk yang ayam. Kalau yang tori miso itu 17, sehingga yang ayam fresh nggak tahu, tapi kayaknya sama deh, ya. Ini kayaknya kita stasiun Cimekar deh. Oh enggak, ini stasiun Gede Bage. Ya, kita melewati sekarang Gede Bage, ya. Nanti di sebelah kiri kita akan berhadapan dengan stasiun ya, nanti ada stasiun Cimekar, nanti ada jalan Masjid Al-Jabar, satu hal yang paling ikonik di Kota Bandung, ya. Ya, kayaknya bentar lagi tuh, pas aku udah lewat ya. Kayaknya harusnya belum sih. Dia ya Masjid Al-Jabar. Oke, saatnya kembali ke gerbong kita guys, ya, karena di sini juga nggak tahu ngapain lagi. Punten. Sini juga udah ngapain lagi, ya. Kita kembali ke gerbong kita sendiri guys. Wah, sudah jam bel. Oke. Kembali ke gerbong kita. Kalau kereta api eksekutif kita gratis sudah ikut selimut, tapi buat saya selimut lebih baik untuk ini. Ya, lebih baik sini. Kenapa? Karena kursi ini tuh entah kenapa panjang banget gitu loh. Jadi kayak pegel gitu loh ke leher. Jadi lebih baik dipakai bantal, walaupun ini misalnya dalam posisi yang berdiri ya. Coba. Nah, seperti ini ya. Ini jujur agak kurang enak guys, kalau mau tahu tuh agak kurang enak. Jadi emang lebih enak menggunakan
Nah, ini jauh lebih enak guys. Entah kenapa ini yang desainnya itu kayak ini, bahkan tinggi saya itu 178 cm dan masih tekor gitu. Ya minimal kasih bantal lah ya gitu. Jadi kayak itu pegel ya. Wah, jadi tadi kereta apinya berhenti, saya kira ketahan sinyal guys. Ternyata katanya ada kayak nabrak batu guys ya. Saya nggak tahu nih. Kereta apinya berhenti dulu buat inspeksi. Kereta api Lodaya berhenti luar biasa BLB karena katanya ada batu yang jatuh ya mengenai kereta api guys di Petak Leles. Sampai sekarang belum berangkat guys tuh. Terikut semua. Wah. Ada-ada aja ya. Memang Nagrek nih bukan Nagrek sih, Leles ini petak yang cukup lumayan besar. Ada batu di bawah rel guys, jadi berhenti. Wah itu guys, batunya guys gede banget tuh, longsor. Ada tebing sini ternyata. Baru nggak tadi tuh ada batu guys di sini. Wah panas saja pada berhenti duk gitu loh. Ada batu guys naik, gila. Udah longsor. Jadi ya perjalanan mungkin ada ketunda ya. Mungkin kita lain Mutia Selatan juga kayaknya mundur tuh. Oke, jadi 20-30 ya, ketahan 30 menit ya, tetapi mulai dijalankan kembali guys ya. Wow. Setelah 30 menit harusnya kita udah nyampe Garut nih ya, stasiun Cibatu. Cuman ya udahlah, gimana lagi guys ya, karena terlambat akhirnya kita bersilang dengan kereta api Pangandaran ya, telat 30 menit. Kasihan juga ya si Pangandaran tuh, itu kan kata saling banyak kalah tuh. Sekarang ya beginilah, kita harus berhenti. Ada petugas kayaknya mau laporan tuh, berapa di Batu sana aman tuh ya. Yang kasihan tuh kereta api Pangandaran tuh di sana tuh ya diem gitu kan. Ada apa nih, ternyata ada batu. Wah kasihan ya. Mutia Selatan tuh kayaknya nggak jalan-jalan kereta api ya. Pokoknya banyak yang ngaret lah ya berhenti guys, laporan dulu ya gimana lagi ya. Kereta api Pangandaran diberangkatkan. Waduh. Ya nggak merespon guys, susah. Oh langsung maju. Jalan oke guys. 20.50 kereta api diberangkatkan. Waduh, sepertinya itu harusnya saya sudah di Tasik atau di Cibatu harusnya. Cuma ketahan sih, jadi ya. Jam 9 malam ya, 21.05 kita tiba di stasiun Cibatu. Anjir, 21.05 harusnya kita udah nyampe di Ciponde, di ini nih, di Tasik, di Ciponde harusnya jam segini. Tapi sekarang masih di Cibatu guys. Ya udah sih, kita telat hampir sejam kayaknya tadi tuh, setengah jam kali ya. Jadi ya mungkin saya setengah 11 saya nyampe. Dan pasti akan berangkat lagi. Betul, yep. Berangkat lagi. Jam 10 malam kita sudah ada di stasiun Ciponde ya. Di sini ada Raruyu. Dan kalau ngomongin Ciponde, oh sudah jelas ada jajanan ini nih. Nah, karena di sini kereta api berhenti 10 menit. Kios 9 pecel lele. Wah, ini rame woi. Baru tahu sekarang sudah ada ini guys ya. Ada cilok, ada kios 9. Wah, tinggalin ah. Sekarang sudah ada ini. Sate tuyul, kela ningali heula. Nasi bungkus, kela. Ningali heula. Kela. Kela antosan heula. Ya, saya beli pentol satu porsi harganya 10.000 ya. Ya, sebenarnya ya oke lah ya.
Dan di sini tuh banyak ya, mungkin penumpang kereta api yang sering naik kereta api ini pasti kesempatan buat ngudut. Nah, saya mau tahu di situ nasibnya gimana tuh. Kalau masih udah ada dulu, nah, sekarang mau tahu tuh gimana nasibnya tuh pedagang yang ada di sini tuh, Cipeundeui. Udah berapa bulan sih? Karena saya sering naik kereta api, tapi baru kali ini kayaknya baru deh itu. Pentol-pentolan tuh ya. Banyak yang ngudut di sini karena di sini 10 menit kereta api berhenti, guys. Dan kereta api tuh telat ya, setengah jam gitu. Sejam telatnya, guys ya. Cipeundeui ke Tasikmalaya itu sejam. Ya, 10 menit kemudian langsung kereta api diberangkatkan dari stasiun Cipeundeui. Dan nyampe di Tasik kayaknya jam 11 deh. Ya, ngaret berapa jam? Mungkin sejam ya. Ya udah sih, mau gimana lagi, guys. Ya. Itu jajanan di sana tuh jajanan baru tahu sekarang udah pergi di sana ya. Ya harganya agak naik dikit sih, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Harusnya dari tadi kayak gitu teh. Kenapa pas mulai Cipeundeui langsung mati gitu? Harusnya dari tadi gitu. Lampu malamnya ala-ala kereta gitu. Panoramik baru pertama kali sih. Ya semalam ini tuh. Ya. Harusnya lampu tidur tuh kayak gini, guys. Tuh. Baru keren, guys. Ya, sekarang ternyata kita free air mineral, guys. Dikasih semoga. Ya lumayan sih, ya walaupun nggak dapat makan. Ya lumayan lah ya. Ya tiba di stasiun Tasikmalaya jam 2, hampir jam 10 lah, jam 22.50, guys. Ya ngaret ya, ada apa tuh? Bangun apa lagi tuh? Apa lagi tuh pembangunan? Banyak banget sekarang. Wah, ada yang turun, banyak yang turun pula, banyak yang naik, guys. Oke. Tiba juga di Tasikmalaya, udah buka aja. Nah itu keluar kita ke sana, guys ya. Mau nggak lagi sana tuh. Wow. Wow. Oke, kita turun ya. Get Go Show. Keluar ke sana. Kita lihat berapa banyak yang turun di Tasik. Wah, lumayan juga ya. Pas ada yang naik, sih ada, tapi kayaknya dikit banget ada kelihatan tuh. Ya, itulah ya. Tasik itu kota besar, jadi ya penumpangnya bisa dibilang banyak juga. Keluar ke sana, guys. Ya, 22.50 ngaret. Berangkat lagi. Cuma berapa menit, guys? Kayaknya nggak sampai semenit gitu. Langsung ditutup. Ini untuk sendiri sih. Yang new generation biasanya untuk sendiri. Bukan untuk sendiri. Terus. Oke, jadi gitu aja dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih yang nonton dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk next trip nanti kembali lagi ke Bandung, tapi nggak tahu saya mau naik apa, nggak ada rencana sih. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, jadi begitulah perjalanan saya menggunakan kereta api Lodaya dengan tarif khusus alias Go Show dari Bandung ke Tasikmalaya yang bisa dipesan 2 jam sebelum perjalanan. Dan ya, karena tadi ada batu yang menghalangi jalur kereta api, membuat perjalanannya ngaret 1 jam, guys. Ya udah sih, mau gimana lagi.
Tapi ini sih momen yang cukup langka sih bagi saya, karena biasanya saya ngetrip tuh nggak ada masalah gitu loh. Lah ini baru ada masalah gitu. Jadi ya kereta api di belakangnya pun udah pasti ngeret. Ya kasihan tuh kereta api Pangandaran tuh. Wah, ngeret berapa jam tuh. Dan jujur ya, untuk kursi kereta eksekutif New Generation itu entah kenapa kok kayak ketinggian gitu. Ya padahal tinggi saya tuh cukup tinggi, yaitu 178. Entah kenapa kayak sakit gitu loh, kayak nggak pas gitu loh, Kak, nggak nyangga leher saya itu, bikin pegel gitu loh. Untungnya ada selimut, yang dimana selimut itu saya jadikan bantal lah buat ganjel gitu. Ini buat pembuat kursinya jadi PR nih, kok bisa banget kalau misalnya bikin kursi itu tinggi banget. Apakah untuk mengakomodasi para turis asing, terutama bule-bule yang badannya tinggi-tinggi, saya nggak tahu lah. Cuman ya gimana gitu. Kan pengguna terbanyak kita kan rata-rata adalah masyarakat Indonesia guys, bukan bule. So ya jadi seperti itulah